di program Smart Community Smart Listener. Saya senang hari ini karena biasanya narasumber saya yang di depan saya ini yang tanya-tanya pasien, sekarang saya yang tanya-tanya dokter. Biasanya dokter yang nanya ya dok ya keluhannya di mana, apa gejalanya gitu. Sekarang saya yang bertanya. Oke, masih bersama dengan Dr. Radha Radius Tarigan, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, selaku Ketua Pelaksana Hari Ginjal Sedunia Kota Medan yang akan dilaksanakan sekitar beberapa hari lagi, semua listener. Di sebelahnya juga masih bersama dengan Dr. Ainun, PPDS Penyakit Dalam, anggota Pelaksana Hari Ginjal Sedunia Kota Medan. Jangan lupa ya, tanggal 12 hari Kamis di Rumah Sakit Lapangan Parkir Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Kita start dari pagi ya dok ya? Iya, dari jam 6 pagi. Kita olahraga dulu kali ya? Iya, oke. Sampai nanti jam selesainya? Siang, jam 12. Oke, selesai jam 12, target kita 800 sampai 1000 audiens, listener, dan jangan khawatir. Anda dari daerah manapun mungkin lagi dengerin kita, bukan ada di Kota Medan, tapi misalnya di sekitarnya Lubuk Pakam atau Cipularang dan sebagainya, boleh gabung ke sini karena ini untuk rumah sakit atau pasien-pasien yang ada di seluruh Sumatera Utara. Oke. Pak Nefri, kita kembali lagi kepada Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Kalau misalnya kegiatan ini dilakukan satu tahun di minggu kedua di setiap bulan Maret, kira-kira kegiatan yang rutin dilaksanakan dari Pak Nefri ini apa sih dok? Oh iya, Pak Nefri ini kegiatannya sudah terjadwal. Pertama memang konsultan ginjal hipertensi memang masih dirasakan masih sangat kurang di Sumatera Utara. Sementara perkembangan jumlah penderita gagal ginjal sangat cepat dan sangat banyak, sehingga unit hemodialisis kita mendekatkan ke masyarakat untuk pelayanannya. Makanya banyaklah dibuka unit hemodialisis di daerah-daerah yang jauh dari Kota Medan untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Oleh karenanya di dalam unit hemodialisis itu yang melaksanakan yang jauh dari Kota Medan ini adalah internis penyakit dalam yang bersertifikat dialisis. Dan dia mempunyai supervisornya itu adalah konsultan ginjal hipertensi. Konsultan ini yang setiap bulannya mengunjungi unit hemodialisis itu untuk melakukan supervisi. Supervisi ini tentunya untuk memberikan diskusi bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh internis yang bersertifikat terhadap pasien, entah ada permasalahan-permasalahan, bagaimana untuk meningkatkan pelayanan untuk lebih bagus. Saat itulah antara konsultannya dan internis pelaksana untuk berdiskusi. Dan ini sudah sering dilakukan setiap bulannya. Dan malah akhir-akhir ini kemarin Profesor Harun guru kami sampai mengunjungi ke Nias untuk mengadakan supervisi. Dan kami juga ada pertemuan ilmiah setiap tahunnya baik di regional di Kota Medan maupun tingkat nasional untuk berdiskusi untuk membicarakan bagaimana penanganan penyakit ginjal yang lebih up to date. Itu juga sering kami setiap tahunnya akan dilaksanakan baik di regional di Medan maupun di nasional. Jadi kegiatan kita sangat banyak dan terprogram dengan baik. Apalagi mungkin karena kita ini kita terkoneksi ya dok ya, di satu daerah dengan daerah lain ya dok ya. Kita tetap datang ke daerah-daerah seperti yang dilakukan Dr. Prof. Harun tadi ya, ke daerah-daerah terpencil bahkan untuk supervisi secara langsung ya dok ya, untuk memastikan bahwa standar dan pelayanannya sama atau mungkin juga penanganannya kali ya dok ya terhadap pasien-pasien penyakit ginjal ini ya. Nah, kira-kira berapa banyak sih dokter yang tergabung di dalam Penafri ini untuk spesialis ginjal ini Kota Medan? Ya, kalau konsultannya yang ada kita berjumlah 6 orang di Sumatera Utara. Dan kalau internis yang bersertifikat ada sebanyak 52 itu untuk Sumatera dan Aceh ya. Karena baru-baru ini kita ada juga berkumpul dengan seluruh internis yang bersertifikat dialisis memberikan diskusi tentang penyakit ginjal. Dokter-dokter sebanyak 50 dokter inilah yang dilibatkan dalam pertemuan ilmiah itu ya dok ya, yang memang rutin dilakukan setiap bulannya. Karena seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa menyampaikan juga tata cara yang up to date ya dok ya untuk penanganan penyakit ginjal ini. Up to date, kalau dokter bisa lihat apa sih yang up to date dari penanganannya dok?
kalau dokter mau compare, karena dokter udah lama ya di dunia ini, apa sih yang berkembang terus dok menurut dokter? Iya, seperti kita ketahui bahwa penyakit ginjal itu tidaklah bisa terjadi begitu saja. Dia ada faktor risiko. Iya. Faktor risikonya misalnya ada diabetes, ada hipertensi, ada infeksi, ada karena namanya ada autoimun, penyakit autoimun, dan boleh karena juga karena obat-obatan. Iya, oke. Yang inilah yang selalu kita berdiskusi bagaimana penyakit-penyakit yang faktor risiko ini bisa menyebabkan penyakit ginjal. Tentu dulu misalnya ada pengobatannya ya seperti biasa A misalnya untuk dalam waktu dekat. Belakangan ini ada lagi obat yang B. Tentu kita membahasnya itu menjadi lebih baik karena di dunia juga ada selalu diupdate guideline bagaimana penanganannya di tahun 2007, 2018, 2019 itu yang selalu kita diskusi antara dokter-dokter yang memang sudah mengkhususkan kekhususan dokternya di bagian penyakit ginjal dan hipertensi ini. Oke, itu yang kita lakukan ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih dari Ibu Novi. Pertanyaannya, dari usia berapa sih kita harus merawat ginjal dan bagaimana cara merawatnya? Dokter, boleh dibantu? Kalau dari usia mana, sejak dari kehamilan, ginjal kita sudah harus dirawat. Karena menurut pengetahuan yang kami ketahui, bayi yang lahirnya berat badannya lebih rendah, mempunyai resiko penyakit ginjal lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahir berat badan normal. Jadi sejak dari kandungan, ibu hamil sudah bisa menjaga, merawat agar bayi yang nanti dilahirkan juga tidak terkena oleh penyakit ginjal dengan cara memberikan berat badan bayi yang normal. Itu arti dari sejak kandungan bahkan ya dok ya, bukan jadi anak-anak gitu ya. Dari kandungan. Setelah itu menjaga berat badan normal, artinya asupan gizi si ibu hamil tadi harus tercukupi dok? Iya. Selain gizinya juga penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan bayi itu lahir rendah juga harus didiskusikan dengan dokter kebidaanannya agar dalam waktu dia perawatan kehamilannya sudah bisa diprediksi bahwa bayi ini akan nanti sehat ketika lahir. Setelah itu dari masa kandungan. Nah setelah dilahirkan apa ya dok yang perlu paling diperhatikan oleh masyarakat lah ya, kalau tadi Bu Novi bertanya? Ya, pertama kalau dari anak-anak tentu ada tidaknya dia namanya penyakit autoimun. Yang kedua, dijaga biar jangan terjadi infeksi di saluran air, saluran kemihnya. Kemudian dihindarilah obat-obatan yang bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal seperti adanya analgetik, seperti pemberian antibiotik yang terlalu berlebihan, seperti misalnya krim-krim pemutih itu juga hati-hati karena itu juga sangat bisa mengganggu ke ginjal. Krim pemutih pemakaian luar mengganggu dok ke ginjal? Bisa. Pemakaian kulit loh kalau dia tidak terberikan dengan dosis yang benar, dia bisa menjadi mengganggu ke ginjal. Dosisnya artinya dok ya? Ya, dosis dan konten kandungannya. Komposisinya ya dok ya. Apa yang paling membahayakan untuk ginjal dok? Hidrokinonnya. Whiteningnya itu mengandung hidrokinon, itu harus terukur di dalam obat itu agar tidak terjadi gangguan ke ginjal kita. Normalnya yang bisa diterima tubuh berapa banyak dok komposisinya? Seperti yang disebutkan itu 5% ke bawah. 5% ke bawah itu masih bisa ditolerir sama tubuh kita ya dok ya. Lebih dari itu membahayakan ginjal dalam jangka panjang. Saya mikirnya karena dipakai di kulit dok, kemana dia mengalir ke ginjal gitu kadang-kadang dia mikirnya akan meresap ke dalam tubuh kita, dan resapan ini akan menjadi masuk ke pembuluh darah, dan dari pembuluh darah akan dikeluarkan dia melalui ginjal, tetapi karena dia sangat mengganggu ginjal, saat dikeluarkan itu melewati ginjal itu terganggu karena yang tidak baik sama ginjal itu. Dalam jangka waktu lama mungkin 2 tahun, 3 tahun
akan menjadi gangguan ke ginjal. Baru kelihatan ya dok ya, Ya. apa resiko dari apa yang dilakukannya ya. Oke, sebelum ke dokter Radar, saya ke dokter Ainun dulu deh. Mungkin karena dokter Radar kan senior ya, udah banyak pasiennya. Nah dokter Ainun sendiri kalau melihat pasien dok, yang terutama ya pasien ginjal ya, kira-kira habit apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka itu rentan terhadap penyakit ini? Apa sih yang dilakukan sih pasiennya dokter Ainun sendiri? Gak tentu gara-gara kebiasaan apa sih? Kebiasaan kurang baik apa? Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat selama ini, selama pendidikan memang di Dermalik, kebanyakan memang pasien-pasien itu sendiri sudah ada sebenarnya penyakit yang dia belum ketahui, gitu. Ataupun memang dia sudah ketahui, tapi dia mungkin kontrol ulangnya untuk berobat penyakitnya jarang atau minum obatnya sembarangan. Misalnya kayak pasien-pasien yang sudah dahulu itu memang sudah ada di diagnosa dia diabetes, nah seperti itu. Jadi mungkin karena kurang kontrol kali, nah jadi dia komplikasi dulu ke ginjal. Kemudian kebiasaan pasien yang sering seperti dia hobi tuh untuk makan minum-minum yang bersoda seperti itu. Minuman soda ya dok ya? Jadi kadang masih usia muda juga sudah kita ada di USG juga sudah ada batu di ginjalnya seperti itu. Dibiarkan berlarut-larut sampai dia memang harus kita tetapkan untuk dilakukan cuci darah. Kalau sudah dibilang cuci darah mereka heran gitu ya, kok bisa ya saya cuci darah, aduh gitu. Nah itu, tapi walaupun seperti itu kita juga nggak bisa memaksakan karena itu pasien juga punya hak. Gitu. Kita tetap kasih pilihan yang terbaik itu seperti ini. Ya kalau memang mereka setuju, mereka bisa kita lakukan tindakan yang lebih lanjut. Ya, misalnya untuk ya pemasangan akses untuk cuci darah seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu ya kemungkinan gangguan fungsi ginjalnya itu berkurang gitu. Jadi untuk pasien yang cuci darah itu tidak terus menerus, tidak harus seminggu 2 kali, tapi dengan hanya sekali, 2 kali atau 3 kali bahkan ginjalnya mengalami perbaikan seperti itu. Dokter Radar sendiri dari pasien-pasien yang dokter udah banyak ya dok ya, habit apa sih yang membuat mereka resiko terhadap penyakit ini dok? Paling banyak dok? Ya, sampai saat ini data kita bahwa pasien yang paling banyak kita cuci darahnya itu adalah pasien yang gagal ginjal itu karena diabetes sama hipertensi. Itu penyumbang paling banyak. Itu mungkin karena ketidakteraturan dalam mengontrol tekanan darahnya, ketidakteraturan dalam mengontrol gula darahnya. Bahkan saya juga memang bagian dari masyarakat mengatakan bahwa jangan terus-terusan minum obat tensi atau obat gula nanti bisa ginjal. Padahal itu adalah sangat salah sekali. Oh justru itu mitos itu salah ya dok ya? Salah karena tekanan darah yang tinggi itulah yang menyebabkan gangguan ginjal. Kadar gula darah yang tinggi itulah yang menyebabkan gangguan ginjal. Justru obatnya itu melindungi agar tekanan darah tinggi itu menjadi normal, tidak terganggu ginjalnya. Kadar gula darah tinggi itu menjadi normal, tidak terganggu lagi ginjalnya. Justru obatnya itu melindungi agar tidak terjadi gangguan ginjal. Berarti itu pemikiran salah dari masyarakat ya dok ya. Jangan apa-apa minum obat nanti ginjalnya rusak. Saya memang sering dengar itu dok. Iya, khusus untuk penyakit darah tinggi sama gula darah, justru obatnya itulah yang melindungi agar jangan terjadi gangguan ginjal. Nah itu dia notnya semua. Jadi bukan semua penyakit yang apa-apa langsung minum obat, tapi khusus untuk jenis penyakit tekanan darah tinggi tadi dan gula darah, penyakit gula ya dok ya, diabetes ini justru obat diperlukan supaya membuat itu semua normal, jadi ginjalnya tetap berfungsi dengan baik ya dok ya. Satu segmen terakhir kita masih punya, kami break dulu semua listener, kami akan kembali untuk Anda usai jeda, tetap bersama kami.